Halo, selamat siang Pak Wikarya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak Fahri. Nanti kita mulai jam 15.30 ya Pak. Ya, ya, Oke. belum ada. Itu bisa, Pak ya, direkod ya. Bisa Pak, di-record Pak. Soalnya saya butuh untuk laporan ke ini apa eh, di ke apa namanya yang bagian apa pengabdian kepada masyarakat gitu. Oke, oke Pak. Mungkin nanti Komdep, kalau Komdep, ya, kalau Komdep. seperti itu, mungkin bisa nanti saya kirimkan link recordingnya kali. Apa semua seperti itu aja Pak? Eh, saya coba dulu kalau sampai tidak bisa ya terpaksa gitu lah. Ya. Oke, baik, baik. Nanti yang mulai sesi pertama siapa Pak? Pak Saya Wikarya. Oke, Pak Jaidi minta saya harusnya Pak Jaidi itu ngajar jam 3.20 gitu. oke, oke Pak. Nanti Baik. beliau kasih tugas anak-anaknya mungkin 45 menit. Ini waktunya cuma 1,5 jam, Pak ya. Iya, Total betul. ya. Betul Pak. Dibagi dua jadi ya saya sekitar tolong diingatkan 45 menit, Pak ya. Iya, baik. Nanti saya akan chat private ya Ya. Pak. Mm-mm. Oke, baik Pak. Berarti jam 4 saya harus stop. Oke, siap. Baik Pak. Mm. Nanti kita Baik. mulai di 15.30 ya Pak. Ya, ya. Oke, Oke, makasih. sama-sama Pak. Ini belum belum di itu ya. Ya sengaja Record Pak belum belum ya? saya accept. Saya Oh, belum saya belum. accept Pak. Ya, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, gelap, gelap sekali.
Halo, selamat sore Pak Zahedi. Selamat sore, saya Dwi Karya. Ini Pak Zahedinya sudah masuk, Pak. Oh, udah masuk juga. Oh, ya. Pak Jadi gimana, mau duluan atau ya? Saya kira mungkin Pak Wikarya yang duluan, Pak Wia. Oh ya, boleh. Oke, Pak Wia. Ya, ya. Jadi nanti setelah Pak Wikarya baru saya. 45 menit saya, Pak. Oke, Karena waktunya 45 kan menit ya. cuma 1,5 jam dia bagi 2, 45 Ya. menit. Jadi oke, Pak. Ya. Oke. Makasih Pak Jadi. Gelap. Gelap. Pak Wikarya, sebelum kita mulai kelasnya, saya izin putar video dulu ya. Boleh, silakan. Oke, baik. Tapi Terima ini kasih, Pak. sekali di share screen-nya udah belum jalan Pak sama ya share screen ya. Iya, Pak. Saya nanti share screen ya, Pak. Ya, sebagai co-host ya. Iya, betul, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Blinded by the ones I lost, connecting lines of which we crossed, dropped off the scene at sight, wishing to have one more fight left in me. The life I see
menutup malam hari ini dengan indah. Buat kalian semua Venusian yang ada di sini, mungkin yang percaya akan kekuatan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Kalian percaya gak sih? Boleh nyanyi bareng semuanya. So like this. Come out and play. It's Saturday, and I promise I'll love you much better now. The sour taste will wash away, 'cause I promise I'm better now. Wouldn't hold it against you if you say that you don't wanna get close to me, close to what we used to be. Hari ini hari apa sih? Hari apa? Hari Sabtu. Oh, oke. Kukirain hari ini kamu cantik banget. Won't you love me? Won't you love me? Love me like yesterday. Don't you feel it? How it feels, babe. Won't you love me the open kind of new way? Love me like yesterday. Oke. Oke Pak Wikaria, saya mulai ya. Ya, silakan Pak. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di kegiatan pelatihan persiapan KSNMTK. Bareng sama aku, Fahri, aku adalah kakak binus yang akan menemani kalian di kegiatan ini. Hari ini kita bersama dengan Pak Wikaria dan juga Pak Zahedi. Selamat sore, Pak. Sore Pak Fahri serta Oke, adik-adik. jadi selama kegiatan berlangsung nanti, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti ketik pertanyaan di kolom chat box dan raise hand. Nanti kalau Pak Wikaria dan Pak Zahedi ajak interaksi, nggak usah malu-malu ya, teman-teman. Jadi nanti langsung ngomong aja. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja. Untuk Pak Wikaria, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih terima kasih Pak Fahri. Baik, hari ini kita membicarakan tentang topik persamaan linear. Jadi kita bicara persamaan linear, yaitu persamaan garis lurus, ya, persamaan garis lurus. Mungkin adik-adik yang di SMA pernah belajar ya, di kelas 1 mungkin sampai kelas 3 sudah kenal juga, yaitu persamaan garis lurus linear ya, sama yang melalui titik X1, Y1 dan gradien itu koefisien arah garis sama dengan M. Nah, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Apakah adik-adik tahu rumusnya datang dari mana? Halo? Halo? Tidak Saya tahu. panggil, ya. Tahu asal-usul rumus ini dari mana? Nah,
Kalau belum tahu, saya beritahukan caranya, yaitu kita gambarkan garis dalam satu sumbu koordinat X dan Y. Kemudian kita tentukan titik sembarangan di sini adalah A X1, Y1. Misalnya persamaan garisnya ini. Di mana persamaan titik yang keduanya kita nggak tahu. Bisa banyak, bisa berhenti di sini, di sini, di sini. Tetap persamaan garisnya tetap sama. Jadi boleh sembarangan di sini atau di sini, boleh. Kita namakan titik B sembarangan, tapi kita tidak beri subtitle, yaitu X, Y. Karena mewakili titik X2, Y2, X3, Y3, X10, Y10, dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini kita akan mencari persamaan garis AB yang melalui satu titik A, X1, Y1. Di mana titik B ini adalah mewakili titik-titik yang lain, termasuk X2, Y2, X3, Y3. Ya. Kemudian kita buat ini siku-siku ya. Nah, yang ini adalah, sampai sini adalah X1, adalah absis titik A. Sedang ini adalah ordinatnya Y1. Kemudian titik B, dari sini ke sini adalah mewakili titik B, yaitu titik yang lain, umum, kita namakan X. Dan ordinatnya adalah Y. Sehingga kalau ini kita senama titik C, maka AC ini sama dengan berapa? AC ini adalah absis X yang umum, mewakili titik yang lain, selain X1, dikurangi X1 ya. X dikurang X1. Ya, absis yang panjang ini dikurang yang pendek. Yang pendek ini adalah X1, yang panjangnya adalah X. Berarti X kurang X1. Begitu juga ordinatnya, itu absis dari ya. Sekarang ordinat. Ordinat ini adalah Y1. Sama ya, dikenain 4 segi panjang. Kemudian yang umum ini adalah Y. Sehingga yang ini adalah Y dikurang Y1. Nah, ini sudut ini kita namakan alfa. Ya, koefisien arah garisnya. Di mana kita cari gradien. Ya, gradien AB ya. Gradien AB itu adalah lambangnya M. Adalah tangen alfa ya. Tangen alfa adalah yaitu delta Y, delta Y-nya ini, delta Y dibagi delta X ya. Tangen adalah Y per X, berarti delta Y, Y-nya delta Y di sini adalah selisihnya tadi Y dikurang Y1 per delta X. Delta X-nya adalah dari X umum dikurangi absis titik A, yaitu X kurang X1. Ya, X dikurang X1. Ini jelas sampai sini? Adik-adik? Halo adik-adik. Adik-adik SMA. Jelas. Nah, kemudian ini kita lakukan kali silang. Ya, kita kali silang jadi M kali X kurang X1 sama dengan Y dikurang Y1. Nah, dengan kita membalik kiri sama dengan kanan atau kanan sama dengan kiri, Y dikurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Terbuktilah bahwa persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradiennya M adalah Y kurang Y1 sama dengan M kurang M kali X kurang X1, di mana X1 Y1 adalah titik yang dilaluinya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Ada yang kurang jelas? Silakan kalau tanya ya. Halo? Nanti kalau ada pertanyaan mungkin agak sulit di foto, boleh dikirim ke saya dicek ya. Ceknya mesin. Diceknya Anda bisa kirim ke WA saya 0812 ya 9561 430 ya.
0812 9561 430. Ya. Jadi ini Anda bisa foto dikirim, jadi mungkin sulit menuliskannya dalam bentuk notasi, di foto saja ya kalau ada soal. Baik, ini adalah pesan menggaris yang melalui satu titik. Bagaimana dengan pesan menggaris yang melalui dua titik? Ya kan? Bagaimana dengan pesan menggaris yang melalui dua titik? Sorry. Yaitu persamaan garis linier, garis lurus maksudnya, ya, sama garis lurus yang melalui dua titik, titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Itu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini rumusnya kan? Halo? Benar nih rumusnya? Iya, Halo? benar. Nah, tahukah Anda rumusnya dari mana, asal-usulnya? Tahu nggak asal-usul dari mana? Nah, seperti tadi juga kita gambarkan persis kayak tadi, ya, modelnya. Ini titik A, X1, Y1, ini adalah titik B. Titik B-nya bukan X, Y lagi, X2, Y2. Kalau tadi kan umum X, Y saja, mewakili titik-titik lainnya. Kalau ini hanya dua titik. Ya. Nah, ini yang kita cari persamaan garis AB. Berapa? Nah, ini kita buat apa? Absis dan ordinat. Ya. Ini siku-siku. Nah, ini titik A ini X1,1 berarti absisnya X1, ordinatnya Y1. Ini juga yang ini sampai sini adalah Y2, ini tadi Y1 ya. Sama sini karena ini yang segi panjang. Ya. Sehingga ordinat kalau ini kan nama C, AC ini adalah berapa? Absisnya adalah Y. Oh ya, ini X1 ini adalah sampai sini adalah X2. Maka dari sini ke sini berapa? AC ini. AC ini adalah X dikurang X2 kurang X1. Halo, ini X2 dikurang X1. Jelas dari gambarnya? Halo, AC adalah absis C dikurangi absis A. Jadi X2 dikurang X1. Begitu enggak? Berapa panjang BC? BC adalah ordinat B, yaitu Y2, ya, ordinat B dikurang ordinat C. Ordinat C sama ordinat A, ya. Ordinatnya yang sama, absis beda ya. Ordinat C Y1, berarti dikurang Y1. Halo, sampai sini jelas? Sudutnya ini adalah tetap alfa. Jadi gambarnya sama yang tadi, hanya tadi di sini titik B-nya mewakili titik lain, yaitu X, Y saja, tanpa subscript 2, 3, atau 4, gitu, enggak usah tulis, umum. X, Y, kalau ini X2, Y2. Nah, dengan memperhatikan segitiga ini, kita cari gradien apa nih? Gradien AB ya. Gradien AB adalah delta ya, maksudnya selisih dari Y-nya. Y kan ya, gradien AB adalah sama dengan tangen sudut alfa ya. Tangen sudut alfa. Tangen adalah Y per X, berarti selisih Y-nya ya, Y-nya yaitu Y2 kurang Y1 per kemudian selisih X-nya kan Y per X ya. Tangen adalah Y per X. Tangen adalah Y per X. Jadi X-nya di sini adalah delta X-nya X2 kurang X1. Ini jelas sampai sini? Halo? Nah, tadi gradien, ini gradien AB ya.
gradien AB. Kemudian kita masukkan rumus yang baru kita buktikan tadi, yang sebelumnya, adalah persamaan garis yang melalui satu titik, yaitu Y kurang Y1 dengan gradien adalah M. Kita masuk rumus ini ya. Jadi persamaan garis AB, ya kan? Kita anggap dia melalui titik A saja, X1, Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan gradien M X kurang X1. Ini M-nya MAB ya. Ya, M ini gradien ini. Nah, Y kurang Y1, M-nya kita substitusi, kita ganti aja. Berapa M-nya? M-nya kita ganti. M-nya kita ganti dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali X kurang X1. Nah, kita susun. Y sifat kali silang. Anda lihat yang Y ini turun ke sini. Y-nya, yang ini tinggal geser ya. X kurang 1-nya masuk ke Y2 kurang Y1, Y2 kurang Y1-nya geser ke sini. Jadi Y kurang sifat kali silang, disilang. Y2 kurang Y1-nya disilangkan. Sedangkan ini tetap ini kan kosong atau 1 kali. Jadi X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke, sudah jelas? Ini adalah asal-usul rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Kalau Anda disuruh buktikan, Anda sudah bisa. Jelas adik-adik SMA? Halo? Bisa, Pak. Mudah ya, pembuktiannya tidak sulit ya. Nah, saya berikan lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang lain? Halo? Total ada berapa sih? 26 ya. Baik. Kemudian Anda kenal lagi di Anda belajar tentang program linear, yaitu ada namanya persamaan segmen garis AB. Jadi misalnya kalau ada ini ada garis, ini titik A, X1, Y1, titik B, ini pakainya yang X1,1. Kita pakainya A, apa, di sumbu X, apa yang 0? Y-nya 0 ya. Absisnya A. Ini kita anggap absis yang dipotong adalah sepanjang A, sedang ordinat yang dipotongnya adalah sepanjang B, maka koordinat dari titik B adalah titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Berarti Y-nya B. Jelas ini? Halo? Nah, ini akan nanti yang disebut ini adalah persamaan segmen garis AB. Ya. Persamaan segmen garis AB adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Tahu kan datang dari mana? Halo, ini penting ya. Ini kalau Anda mengerjakan persamaan program linear, nanti juga kalau Anda belajar tentang linear programming atau pemrograman linear, ini sangat dibutuhkan, ya. Sudah pernah dapat enggak bentuk rumus ini? Persamaan segmen garis AB ini. Halo adik-adik. Belum, Pak. Ya? Belum pernah. Belum. Belum pernah ya? Baik. Kita buktikan ini sebenarnya menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik. Di mana titik yang A-nya adalah X1, Y1, titik B-nya adalah X2, Y2. Nah, kita masukkannya persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu apa? Ya, persamaan garis linear, garis lurus, ya, linear atau garis lurus melalui titik A, A,0 dan
titik B 0, B. Nah, ini kita namakan X1 Y1, ini namakan X2 Y2 ya. Nah, kita masukkan persamaan garis mulai 2 titik yaitu apa? Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Jadi kita gunakan yang tadi barusan yang kita buktikan sebelumnya ini. Tadi ini persamaan garis yang mulai 2 titik yang kita pakai ya. Nah, maka kita gantilah Y dikurang Y1-nya berapa? Y1-nya sini ada kita lihat 0 ya, 0. Y2-nya berapa sini? Y2-nya adalah B kurang Y1-nya 0. Kemudian X dikurang X1-nya berapa? X1-nya adalah A dan X2-nya adalah 0 ya. Jelas ini? Halo? Y dikurang Y1-nya 0, Y2-nya B kurang Y1-nya 0. Dan X dikurang X1, X1-nya A, jadi X kurang A per di mana X2-nya adalah 0, 0 kurang A. Y kurang 0, Y. Ya, Y. B kurang 0, B. Ini X bagi min A, ini 0 hilang ya. 0 kurang A min A. X bagi min A, min X per A. Ditambah min A bagi min A. Min A bagi min A. Nah, ini tandanya negatif, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi plus ya. Min pindahkan ke kiri menjadi plus. X per A ditambah Y per B sama dengan min A bagi min A plus 1. Jadi inilah persamaan segmen garis AB. Jelas? Cocok dengan ini? Halo? Halo? Cocok ya? Baik. Kemudian kita lihat contoh ya. Di contoh hitungan kalau ya ini yang apa? Kalau mulai 1 titik ya biasa 2 titik juga. Sekarang contohnya kalau kita punya ada gambarnya ini apa? Dua ruas. Ini ada 3 ruas. Jadi kita namakan ini 0, 1, 2, 3. Ini 1, 2. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Kemudian ini garisnya. Ya, nggak lurus sih. Harusnya lurus. Ini AB. Bagaimana kita mencari persamaan garis AB? Nah, persamaan garis AB kita menggunakan persamaan apa tadi? Segmen garis AB. Segmen garis AB. Yaitu apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi kita tidak melalui 2 titik, ya. Kita langsung gunakan persamaan segmen garis. Ini banyak dipakai di program linear atau pemrograman linear, bahasa Inggrisnya linear programming. Ya. Jadi X per A itu adalah absis yang dipotong ya. Jadi A-nya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau sebelah sini negatif nih. Misalnya 3 sini min 3. Begitu juga B-nya ini positif, kalau ke bawah B-nya negatif. Jadi A kecil dan B kecil bisa positif, bisa negatif. Ya. Bisa. Jadi A positifnya adalah 3, kalau di sebelah sini min ya min berapa? Min 5 atau berapa? Ini B-nya adalah ya, ini B-nya. B-nya juga bisa positif, ini 2, bisa negatif. Jadi ini X per A, A-nya 3 tambah Y per B, B-nya 2 sama dengan 1. Nah, kalau ini mau pakai KPK 3 dan 2, kelipatan persekutuan kecilnya adalah 3 kali 2, 6. Kita kalikan. Ini artinya kan X per 3 kali 6 ditambah Y per 2 kali 6 sama dengan 1 dikali 6. Jadi dicoret
2. 2 kali X. 6 bagi 3 kan 2. 2 kali X. 2X. 2 sama 6 coret. Sorry. Ini 1, ini 3. 3 kali Y. 3Y sama dengan 1 kali 6. 6. Inilah persamaan garis segmen garis AB. Jelas sampai sini? Halo? Ini contoh yang positif. Bisa juga dua-duanya A dan B-nya negatif. Bisa juga. Jadi misalnya kita contohkan. Misalnya gini itu. Ini 3. Ini adalah 6 misalnya. Ya. Ini sumbu X. Sumbu Y. Nah berarti ini min 3. Ini min 6. Ya enggak? Ini kan negatif ya. Min 6 ini juga negatif min 3. Berarti sini A-nya sumbu X yang dipotong adalah A sama dengan min 6. Sumbu Y yang dipotong negatif min 3. Jadi kalau ini kita namakan persamaan garis segmen garis AB, maka persamaan segmen garis AB adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Nah, A-nya negatif ya, karena sumbu X yang negatif dipotong min 6, B-nya juga negatif min 3, sama dengan 1. Nah, KPK-nya dikalikan nih, min 6 kali min 3 berapa? Plus 18. Ya enggak? Halo? Sehingga X per min 6 dikali 18 ya. Ditambah atau mau kali enggak apa-apa ya. Y per min 3 kali 18 sama dengan 1 kali 18. Dicoret. Bagi 6 min 1 bagi 6 3. Bagi min 3 1 bagi min 3 atau ini bagi ini min 3 ya. Min 18 bagi min 6 min 3 ya, sorry. Ya nak? Oh ini bagi 6, sorry. Ini bagi 6 1 ya. Ini bagi min 6 1, ini bagi min 3 1, ini adalah min 6. Ya. Sehingga ini kalau dikalikan min 3X min 6Y adalah 18. Kalau mau hilangkan minnya boleh dikali min 1. Ya, atau tadi dikali min 18 juga boleh. Dikali min 18 juga boleh ya. Dikali min 1 berarti ini plus 3X plus 6Y ini menjadi min 18. Inilah persamaan segmen garis AB-nya. Cukup jelas? Ada contoh yang positif, ada contoh yang negatif untuk A dan B-nya. Atau kadang-kadang A-nya positif, B-nya negatif. Atau terbalik, A-nya positif, B-nya negatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada yang soal Anda? Saya dicek ada enggak? Enggak ada ya. Dicek kosong. Boleh Anda foto ya? Ada yang foto? Ini foto masuk ke enggak ada juga. Halo? Halo adik-adik. Apa ada yang mau ditanya? Ini bagian penting ya untuk kalau Anda di perguruan tinggi, ini biasanya di belajar yang mungkin yang berkaitan dengan linear programming atau pemrograman linear. Kalau di SMA sebut program linear. Misalnya ada 2 jenis roti, bahannya dibuat dari mentega, dari tepung dan mentega. Nah, kemudian jenis roti pertama gimana, jenis roti kedua gimana gitu kan. Contohnya seperti itu ya. Oke. Halo. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Kalau sekarang nih adik-adik di kelas berapa sekarang? Kelas 3 atau kelas 2? Atau kelas 1? Halo?
Kelas 2, Pak. Hah? Kelas Suara 2. kok Kelas kelas 2 2. SMA. Oh, kelas 2. Kelas 2 SMA? Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya, paling tidak Anda tahu yang penting-penting ini. Kemudian mengenai parabola, ya, mungkin saya ajarkan. Sebetulnya nanti kalau Anda masuk di perguruan tinggi, itu nanti saya tuh punya web, ya. Mungkin saya buka dulu ya. Google. Gini. Kita share, share-nya. New share. Nah, Anda cari di Google-nya, enggak usah dihafal ya. Ketik Wika, nama Wika Ria kan, Wika, Ria-nya Ria Gembira ya. Jangan I grade ya. Karyanya Anda lihat ada Wika Ria Gasali. Wika sambung Ria. Jadi ketemu Wika Ria Gasali. Nah, ini digital konten ke kurs 3, Anda klik ini. Halo. Aneh. Kok mau diklik? Oh ya, baru keluar. Nah, ini web saya. Di web saya ini ada banyak digital konten ya. Kalau Anda lihat sini, ini enggak usah lihat yang di bawahnya. Nah, ini digital konten kalkulus 1. Nanti kalau Anda masuk di perguruan tinggi, silakan, ini semuanya ada di YouTube ya. Ya. Fungsi transenden, limit, fungsi, teorema limit dan semacamnya sampai diferensial integral yang Anda belajar. Kemudian kalau ada belajar aljabar linear lengkap juga, ini yang PSKS ya. Kemudian kalau belajar ke kurs 3 dan ke kurs 2 juga ada, ini untuk jurusan teknik industri saya buatkan. Oke ya. Itu pintas untuk tahu aja. Oke, jadi enggak usah dihafal ya. Enggak usah dihafal webnya. Sebetulnya ini biasa berjalan ya. Halo. Jadi Wika Ria itu aja diketik di Google, diklik digital konten ya. Baik. Kita kembali ke ini. Ada yang lain, ada yang mau tanya tentang apa? Halo? Halo? Halo adik-adik. Ya, Pak. Belum ada, Pak. Ada soal yang Anda mau tanya, bebas ya, mau tanya tentang yang lainnya juga boleh, silakan aja. Halo? Oke, parabola lagi ya. Saya terangkan parabola. Parabola. Mungkin oke, ini tadi kita masuk ke lanjutan ini. Ini sudah direkod belum? Sudah ya? Recording on ya. Baik, saya masuk dengan masih ada waktu 15 menit lagi. Parabola ya. Walaupun topiknya adalah persamaan linear, kita tidak apa-apa, kita masuk ini apa nih? Jadi ada fungsi kuadrat atau nama lainnya fungsi pangkat 2. Fungsi pangkat 2 atau namanya parabola. Parabol ya singkatnya. Parabola. Nah, bentuk umumnya adalah Y atau fungsi X, AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya. Nah, Anda tahu ini kalau dia ada 3 hal, kalau dia memotong sumbu X, saya ini sumbu X, dia memotong sehingga sini X1-nya dan X2-nya tidak sama. Ya, X1 tidak sama dengan X2. Berarti diskriminan ya.
diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau dia memotong sumbu X, berarti terjadi titik X1, absis X1 dan X2 tidak sama. Tidak sama atau berlainan, berbeda, maka D-nya adalah positif. Ini sudah belajar ya ini? Halo? Kalau dia menyinggung, nah bagaimana kalau dia menyinggung di satu titik, maka sini X1 sama dengan X2. Maka D-nya sama dengan 0. Ya. Kalau dia memotong, maka ini mempunyai X1 dan X2 berbeda, ya, berbeda, maka D-nya positif besar 0. Tapi kalau dia menyinggung, ini menyinggung ya. Ini menyinggung. Maksudnya parabolanya menyinggung sumbu X. Ya. Bagaimana kalau dia tidak memotong dan tidak menyinggung? Ya. Ini tidak memotong dan tidak menyinggung. Berarti tidak ada titik potong ya. Tidak memotong dan tidak menyinggung. Menyinggung. Maka diskriminannya kecil 0. X-nya ini berarti sini X1 dan X2-nya adalah berbentuk bilang kompleks. Ya. Berbentuk bilang kompleks. Ini walaupun linear kita masuk parabola untuk tahu aja dasarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Adik-adik? Adik-adik? Halo? Iya, Pak. Ini sudah dipelajari? Adik-adik? Udah. Sudah ya. Ada yang mau ditanya tentang ini? Halo? Mungkin yang penting tuh di akar-akarnya ya. Seringkali yang gini modelnya. Jadi ada persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Kemudian ada sifat PK-nya kan. Sifat-sifat persamaan kuadratnya apa? Jumlah dan perkalian. Enak, X1 kali X2. Nah, jumlahnya berapa? Ada hubungan ABC-nya apa? X1 tambah 2 sama dengan apa? Min apa? Halo? Kok ada adik lupa nih? X1 tambah X2 adalah min B per A. Kemudian X1 kali X2 adalah C per A. Ini yang lupa ya. Ini sering kali ujian SMA itu sering dipakai ya. Ujian akhir ya. Kemudian ada dua hal yang penting juga diketahui. Mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Dan X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ini penting nih. Ini paling sering bingung. Nah, datang dari mana nih? Rumusnya apa gitu? Formulanya apa? Nah, kita ambil dari segitiga Pascal. Kalau ini pangkat 2, X1 tambah X2 di pangkat 2 kan apa hasilnya? Segitiga Pascal. 121. Ya, 121. Kuadrat suku utama X1 kuadrat ditambah 2 kali suku utama kali kedua, 2 kalinya. 2 kali X1 kali X2 ditambah kuadrat suku kedua, X2 kuadrat. Nah, kemudian ini yang X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini yang dicari kan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini yang kita cari. Ini tambah 2 X1 X2. Nah, kemudian ini kita pindahkan. Ya, ini kan X1 tambah X2 pangkat 2 kan. Kita pindah ke sini berarti X1 tambah X2 pangkat 2 yang segitiga Pascal tadi dikurangi 2X1 X2 sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini penting ya. Nah, ini yang jadi
yang nomor 1 ini, inilah rumusnya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah X1 tambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2. Di mana X1 tambah X2 adalah min B per A, sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. Sudah jelas? Itu angkanya bisa diganti ya. Nah, ada bagaimana yang pangkat 3? Yang pangkat 3 ini bagaimana? Ini yang pangkat 2 tadi kan. Yang pangkat 3 ini sama juga. X1 tambah X2 pangkat 3. Anda masih ingat kalau pangkat 2 1 2 1 ya. Kan ini segitiganya kan. Pangkat 2 tuh ini 1 ini 1 tambah 1 2. Kalau pangkat 3 1 tambah 2 ini 3, 2 tambah 1 3, ujung-ujungnya 1. 1 3 3 1 ya. 1 3 3 1. Nah, ini suku utama X1. Suku utama pangkat 3. Turun tingkat, ya, turun pangkat. Turun 1. 3 kurang 1 kan 2. Si X2 naik 1. Jadi X1 turun, 1, X2 masuk 1. X1 turun lagi, tinggal X1 pangkat 1. X2 naik 1, X2 pangkat 2. Kemudian X1-nya turun jadi X1 pangkat 0, 1 tidak ditulis. X2 naik jadi pangkat 3. Ya. Nah, kemudian ini sama ini kita gabung, ini yang kita mau cari, X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Nah, yang ini bisa kita faktorkan, kita keluarkan. 3 ini bisa keluar, X1 bisa keluar, X2 bisa keluar. Kalau ini dikeluarkan 3 X1, X2, tinggal X1 enggak. Kemudian ditambah dengan, kalau ini dikeluarkan 3 X1, X2, tinggal X2 saja. Nah, ini X1 tambah X2 pangkat 3. Ini yang kita mencari. Berapa? Berarti ini X1 tambah X2 kurung pangkat 3 dikurang ini kan, dikurangi ini. Dikurangi 3 X1 X2 kali X1 tambah X2 sama dengan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Ini yang kita mau cari tadi kan. Ini. Jadi formulanya ini X1 tambah X2 pangkat 3 kurang 3 X1 kali X2 kali dalam kurung X1 tambah X2. Di mana X1 tambah X2 min B per A, S1 kali S2 C per A. S1 tambah S2 min B per A. Tinggal substitusi ini. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Adik-adik? Masih ada 5 menit lagi. Bentar lagi rekan saya, Bapak Dr. Zahedi akan melanjutkan ya. Sebentar. Halo? Adik-adik ada yang mau ditanya enggak? Oh ya, ini saya save ya. Supaya Anda kalau nanti videonya nanti saya masukkan ke YouTube juga deh. Ya. Jadi Anda bisa cari nanti KSN latihan dari BINUS gitu ya. Termasuk saya dan Pak Zahedi. Masih ada 4 menit, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Kalau Pak Zahedi siap nih. Siap, Pak Wi. Adik-adik ada yang mau tanya lagi? Halo? Ini menurut saya nih bagian yang penting, jadi Anda harus tahu sehingga nanti mudah-mudahan ini sangat membantu Anda. Kalau tidak ada, saya serahkan ke moderator atau langsung ke Pak Zahedi. Pak Fahri, kasih langsung ke Pak Zahedi ya? Boleh deh, langsung ke Pak Zahedi boleh Pak Zahedi. Oke, Pak Fahri, terima kasih pada Pak Wikarya. Mungkin tadi sudah disampaikan beberapa pokok materi tentang persamaan ya Pak Wi ya. Ya. Akar persamaan, bagaimana strategi menghitungnya ya. Diharapkan Anda ingat itu ya rumus-rumus dasar untuk menentukan akar dari persamaan. Tadi kalau Pak Wikarya sampai 2, bagaimana kalau 3 gitu ya? Nah, kalau dalam lomba matematika itu ya
variabilitasnya sangat besar ya. Tapi kenapa tidak muncul materi saya kok nggak muncul di sini ya? Apakah saya tidak bisa share screen ini? Pak Jahedi ada di mana, Pak? Saya lagi di kampus, Pak Wi. Kampus Anggrek. Saya di Anggrek juga 408. Saya Ada sudah Bapak? buka saya, tapi kok berarti saya bukan host berarti ya? Bisa saya Bapak, Sudah saya Bapak jadikan kesini co-host, Pak. saya menggunakan Wacom, Bapak bisa nulis ini. Pak Wi menyuruh saya menjadi pakai, mungkin harus keluar dulu Pak Wi dari whiteboard Pak Wi. Mungkin atau Udah, saya udah keluar ya. Coba lihat. kok file saya kok tidak kelihatan? Saya udah enggak masuk. Apakah sudah bisa, Pak? Saya ulang lagi. Saya sudah buka filenya. File saya PPT. Apakah sudah di ini, Pak ya? Sudah diklik untuk yang share screen-nya, Pak? Sudah. Multiple participant can share simultaneously. Oke. Boleh ya? Belum keluar ya, Pak ya? Kalau Bapak ke WPT. Gimana caranya? Pak Zahidi mencet share screen, Pak, yang ada di layanan yang ada di toolsnya Zoom ini, Pak. Nanti Ya, Bapak sudah. Bapak akan keluar Aduh. beberapa pilihan. Nanti Bapak pilih yang PowerPoint, Pak, yang ingin Bapak file yang ingin Bapak share. Screen terus Nanti kan ada keluar beberapa ini ya pilihan ya. ada Nanti Bapak ada whiteboard terus ada iPhone Pad. Yang mana tuh? Atau yang file, advance? oh bukan Pak, yang file yang Bapak ingin buka. Nggak keluar tuh. PowerPoint. PPT-nya sudah dibuka belum, Pak? Maksudnya Sudah. filenya? Sudah ya? Sudah. Di Sudah. share screen itu sudah keluar. Maksud saya PPT-nya sudah terbuka. Di bagian pas ketika Bapak melihat share screen itu ada nggak file di situ, Pak? Keluar. Nah itu yang tidak ada. Gimana caranya? Apa ini aja ya, Pak ya? Bapak kirim file ke saya, nanti saya yang slide-in. Oh bisa saya buka ini kayaknya, tunggu sebentar Pak ya. Oke, baik. Saya coba dulu ya. Bentar. Oh lambat sekali ya. PKD. PKD. PKM mana dia? Sudah. Ada yang bisa saya bantu tidak, Pak? Kayaknya keluar nih. Oke. PPT saya sudah terlihat seperti biasa ya. Belum Pak. PPT-nya belum kelihatan. Ya, tertulis preparing PowerPoint. Masih Iya, Pak. Masih belum keluar ya, Pak ya? belum keluar, Pak. PPT-nya. Masih mencoba untuk preparing di sini juga. Ya, tertulis preparing. Saya kirim di chat ya, Pak ya. Dan untuk adik-adik juga bisa dipakai. Chatnya bisa. Saya kirim filenya di sini. Di dalam PPT saya ini ada beberapa soalan yang pernah diujikan di dalam KSN Matematika ya. Kita cobalah sama-sama melihatnya. Masih belum keluar ya, Pak ya, PPT-nya ya? Share screen-nya. Tertulis PowerPoint encounter a problem. Mana tuh? Apa materinya Bapak kirim via chat ke saya, nanti saya bisa share screen buat Bapak. Jadinya saya yang next-nextin nanti. Oke. Bapak mau ngirim lewat chat di Zoom atau di WhatsApp, Pak? Saya kira mungkin kalau di WhatsApp mungkin lebih cepat ya. Iya, boleh, Pak. Saya kirim lewat
Ada yang bisa saya bantu nggak Pak Zahidi? Saya cari filenya sebentar ya. Oke, baik Pak. Sudah terkirim Pak Farid? Baik Pak, sudah Pak. Ada masalah apa di sini? Kalau kesulitan Pak Jadi bisa ke ruang 408 Pak. Anggrek. Bisa menulis juga pakai apa? Pakai Wacom. Nah, saya herannya kenapa bisa tidak muncul di PPT yang sudah saya buka itu loh. Sebentar ya Pak, filenya sedang saya buka. Gimana Pak Farid, bisa ditampilkan nggak? Bisa Pak. Aduh, apa? Remove spotlight. Oke, ini ya Pak ya. Ya betul. Mohon maaf ya. Oke, mungkin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zahedi ya. Saya berdua dengan Pak Wikaria. Sertanya ada berapa orang ya? Dari SMA mana saja?
Saya SMA. 16 orang. Ya, oke, mungkin kita bisa mulai Pak Fahri. Berarti Pak Fahri dong yang ini ya. Jadi learning objektif saya adalah memberikan motivasi tentang matematika aljabar dan contoh soal Olimpiade Matematik ya. Oke, next Pak Fahri. Mungkin kalau kita melihat aljabar itu ya, dengan aljabar itu kita bisa merepresentasikan ya sesuatu dengan bilangan kan gitu ya. Jadi kalau contohnya di situ adalah Y sama dengan X tambah 3. Kalau Y-nya itu tidak diketahui, kemudian X-nya itu kita ketahui, kita bisa menulisnya dalam bentuk persamaan kan ya. Jadi kalau merepresentasikan sesuatu itu, mungkin itu adalah salah satu cabang matematika yang namanya aljabar itu. Oke, next Pak Fahri. Mungkin ini juga materi untuk tips untuk lomba matematika. Udah sampai di mana lomba yang pernah diikuti ini? Ini ada beberapa tips, mungkin nanti bisa dibaca aja di chat itu ya. Jadi pertama adalah mengetahui silabus ya. Jadi kalau Olimpiade kita itu bidangnya apakah aljabar, apakah aritmetik, apakah itu kelas bebas gitu ya. Itu mungkin harus dipahami terlebih dahulu ya. Kemudian dipahami levelnya, apakah dia bidang sampai level SMP, SMA, mungkin bisa juga mungkin kelasnya bebas ya. Jadi siapa saja bisa, mungkin dosen juga bisa ikut kalau mau ya. Kemudian alangkah baiknya kita mengunjungi situs web Olimpiadenya. Kemudian ya gunakan internet semaksimal mungkin ya. Kemudian gunakan waktu secara efektif. Biasa saja kalau kita ikut lomba itu sama saja seperti atlet kan ya. Oke, next Pak Fahri. Oke, tetap pada jadwal. Jadi kita harus merencanakan target kita. Karena sampai seminggu sebelum Olimpiade itu kita sudah harus siap berapa persen gitu ya. Kalau sudah siap tentunya kita bisa tampil dengan lebih baik. Jadi kalau matematika itu sama saja, seperti kan konotasi matematik itu adalah latihan ya. Jadi Pak Wikarya tadi dengan lancar menuliskan persamaan-persamaan itu, nah karena dia berlatih. Gitu ya. Jadi sama aja kayak atlet. Jadi kalau atlet itu ya tidak ada atlet yang terlatih gitu ya, tapi yang ada itu adalah atlet yang selalu berlatih ya. Jadi matematik juga begitu ya. Kenapa? Karena konotasi matematik itu adalah latihan. Nah, di sini juga ada latihan membuat sempurna, terus jika ada tes online, nah diikutin ya. Kemudian kalau bisa ya dapatkan guru atau pelatih ya. Kalau ada guru atau pelatih, mungkin kita akan lebih termotivasi dalam mengikuti lomba-lomba matematika itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tetap tenang ya, tidak stres. Apabila persiapan kita itu maksimal, ya saya kira mungkin kita tidak akan stres ya. Tapi kalau persiapan kita minimum, nah, mungkin bisa stres. Ya. Kalau stres berarti apa yang sudah kita latihkan selama ini mungkin ya bisa tiba-tiba menghilang gitu ya. Oke, next Pak Fahri. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama ini. Mungkin dari bentuk-bentuknya saja, mungkin hampir mirip juga dengan yang tadi disampaikan Pak Wikarya, tapi berbeda ya. Ada yang mau berpendapat ini. Kalau kita memiliki bentuk soalan seperti ini, jadi kalau X kurang 1 kurung dikali Y kurang 2 sama dengan 12. Y kurang 2 dikali Z kurang 3, 20. Z kurang 3 dikali X kurang 1, 15. Apanya yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Halo? Kalau ketemu soalan seperti ini, gimana tuh? Ada yang mau berpendapat nggak? Perhatikan X kurang 1, Y kurang 2, Y kurang 2-nya diulang lagi di sini ya. Kemudian ada Z kurang 3, Z kurang 3-nya diulang lagi ke sini. Kemudian kembali lagi ke yang pertama tadi. Nah, jadi kira-kira bagaimana tuh?
ada berapa komponen yang berbeda di sini? X kurang 1, Y kurang 2, berarti 1, 2, 3, berarti ada berapa? 3 atau 4? Cuma 3 sebetulnya ya. Nah, jadi ada 3 buah persamaan, ada tiga informasi yang kita miliki, walaupun dia dalam bentuk perkalian ya. Nah, kemudian jika syaratnya itu X, Y, Z itu besar dari 0, Anda disuruh mencari 3X tambah 2Y tambah 3Z. Bagaimana caranya? Bagaimana strateginya gitu? Mungkin strategi itu setiap orang bisa berbeda ya. Bagaimana pendekatan Anda kalau soalnya seperti ini? Halo? Gimana caranya nih? Apakah Anda harus kalikan ini atau X Anda keluarin X-nya gitu? Kalau X-nya dikeluarkan bagaimana? Oke, next dulu Pak Fakih. Tidak ada informasi. Jadi salah satu caranya adalah kita misalkan ini terlebih dahulu ya. Ini misalkan sebagai A misalkan, atau kita lakukan simplifikasi dia. Ini sebagai A, ini sebagai B gitu. Kemudian ini B lagi, ini berbeda, berarti ini C ya. Ini C lagi, kemudian ini kembali lagi ke A. Jadi apa tadi? AB, BC, CA. Dari situ nanti kita akan mendapatkan apa? Next Pak Fahri, bisa dilanjutkan? Jadi seperti ini salah satu pendekatannya, mungkin ini bukan satu-satunya cara ya. Mungkin Anda bisa dengan inovasi sendiri mengembangkan bagaimana kalau kita berhadapan dengan masalah itu, nanti bisa mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Jadi yang diinginkan tadi apa tadi? Sekian A tambah sekian B tambah sekian C berapa gitu ya. Jadi kalau dia A itu adalah X kurang 1, B itu Y kurang 2, C itu adalah Z kurang 3, berarti menjadi lebih sederhana, dia AB sama dengan 12, BC 20, CA itu 15 ya. Jadi kalau AB itu 12, apa tujuannya yang di sini? Pokoknya tujuannya kita harus mendapatkan X, Y, Z itu ya. Walaupun kita memisalkan A itu sebagai X kurang 1, B itu Y kurang 2, C itu Z kurang 3 kan. Nah, jadi kita ambil AB sama dengan 12, terus B-nya dikeluarin dulu. Nah, terus maksudnya nanti gimana nih? Kemudian substitusikan B itu 12 per A, kan biasa saja, aljabar biasa, ke persamaan BC sama dengan 20. Didapat di sini. Klik, gimana? B sama dengan, saya tidak melihat baris terakhir ini. Kemudian next lagi Pak Fagri. Jadi BC 20, kemudian dengan cara yang sama nanti kita akan mendapatkan, kalau 12 per A itu adalah B tadi ya, BC itu 20, berarti C saya sekarang menjadi, nah ini dipindah ke sini ya, sehingga mendapatkan 5/3A ya. Jadi kalau C itu 5/3A, berarti ini sementara tadi dari yang pertama kita misalkan itu kan CA-nya sama dengan 15 ya. Maka akan diperoleh C sama dengan 5/3A, CA itu 15. Gimana caranya nih? Sehingga kita mendapatkan A kuadrat itu sama dengan 9 ya. Dari mana datangnya? C15 ini yang pertama tadi ya, C5/3A itu dari pengolahan kita, dari B sama dengan sekian dimasukkan lagi ke persamaan yang lain, nanti akan diperoleh A kuadrat sama dengan 9 ya.
Sehingga A itu adalah plus minus 3. Kalau dalam soalannya tadi dikatakan X, Y, dan Z itu harus positif, maka harus kita ambil A itu adalah 3. Untuk mendapatkan satu A itu saja ya. A-nya apa tadi? X kurang 1 ya. Betul itu. Sehingga kalau A itu 3, CA sama dengan 15, maka C-nya didapatkan 5 ya. Jadi kalau C-nya 5, kan udah ada pemisalan yang pertama tadi ya. Dan C sama dengan 5 dimasukkan ke BC sama dengan 20, diperoleh nanti B-nya 4 ya. Jadi kalau pemisalan A itu tadi apa? X kurang 1, berarti X-nya dapat dong ya. B itu juga pemisalan untuk Y, berarti Y-nya akan dapat nanti di sini. Kemudian untuk Z kita mendapatkan dari C itu ya. Oke, bisa tuh. Nah, itu satu contoh ya. Mungkin kalau nanti ketemu dalam mungkin soalan-soalan lomba matematika itu sangat inovatif ya. Mungkin saya pernah juga jadi pelatih untuk jadi itu diberikan soal itu juga agak sedikit lama ya mengerjakannya ya. Mungkin karena udah jadul gitu ya Pak ya. Oke, next Pak Farid. Oke, sekarang kita ketemu dengan soalan seperti ini. Anda disuruh membuktikan bahwa 1 tambah X per Y kuadrat, pangkatnya min setengah, 1 kurang Y per X kuadrat, pangkat min setengah, ini kan hampir mirip ya, tapi tidak sama ini ya. Dan di bawahnya X per Y kuadrat dikurang 1, pangkat min setengah lagi, kemudian Y per X kuadrat tambah 1, pangkat min setengah sama dengan 1. Mungkin kalau ketemu soal bagaimana strateginya dulu ya. Apa strateginya nih? Kalau ketemu bentuk-bentuk seperti 1 tambah ini gitu, 1 kurang ini gitu, bagaimana caranya? Halo? Pemisalan. Kita samakan bentuknya atau bagaimana? Nah, ini udah ada jawabnya di sini. Kita biasanya membuat dia menjadi lebih sederhana biasanya ya. Nah, bagaimana membuat dia menjadi lebih sederhana? Gimana tadi? 1 tambah X per Y kuadrat dijadikan bentuk apa? Berarti kalau ini X per Y kuadrat, berarti X kuadrat per Y kuadrat ya sama ya. Berarti kalau ingin menyamakan penyebutnya, kalau penyebut berarti yang di bawah ya. Berarti ini menjadi Y kuadrat per Y kuadrat ya. Y kuadrat per Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat per Y kuadrat. Kalau akar pangkat min setengah ini karena dia agak sedikit rumit ya, kita biarkan saja dulu ya. Kita biarkan saja dulu. Kemudian ini menjadi Y kuadrat tambah X kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Sampai di sini bisa ya. Kita buat dia menjadi lebih sederhana. Kalau kita bisa kuadratkan ya. Jadi disamakan dia bentuknya. Jadi Y kuadrat tambah X kuadrat bagi Y kuadrat ketemu ya. Ini kan tinggal dikuadratin ini. Kemudian ini dibikin Y kuadrat per Y kuadrat. Mungkin strateginya begitu saja. Yang sisi kanan juga begitu sama ya. Ini kan Y kuadrat per X kuadrat. Terus di sini satunya menjadi X kuadrat per X kuadrat. Nah, jangan ditulis Y kuadrat per Y kuadrat pula di sini. Kenapa? Karena tidak nyambung nanti ya. Terus jadi dia X kuadrat kurang Y kuadrat dibagi X kuadrat. Maka min setengahnya dibikin tetap aja ya. Kemudian yang di bawahnya juga dengan cara yang sama. Nah, ini X kuadrat, Y kuadrat, ini berarti kalau kita ingin menyamakan penyebutnya berarti Y kuadrat per Y kuadrat ya. Ini juga gitu sama. Nanti ketemunya nanti X kuadrat. Ini kan Y kuadrat per X kuadrat, berarti di bawahnya nanti X kuadrat ya, berarti Y kuadrat tambah X kuadrat. Oke. Nah, apakah boleh ini karena
pangkatnya ini kan sama-sama min setengah ya. Kalau sama-sama min setengah, boleh nggak saya kurung aja semua, saya bikin min setengah di sininya. Boleh nggak? Jadi kalau A pangkat setengah dibagi B pangkat setengah, sama nggak dengan A per B pangkat setengah? Maupun min setengah ya. Mau min setengah, mau setengah, apakah boleh? Boleh, Pak. Boleh ya. Kalau boleh itu Anda harus yakin. Kalau seandainya A pangkat N, saya bagi dengan B pangkat N, boleh A per B pangkat N. Sama ya. Jadi kalau untuk menunjukkan dia satu itu bagaimana tuh? Apa konsep Anda tentang satu itu? Berarti yang di atas itu harus sama dengan yang di bawah kan gitu. Karena di sini ada akar pangkat negatif. Apa artinya akar pangkat min setengah itu? Kalau dia pangkat setengah, akar kan ya. Akar pangkat 2 itu kan setengah. Misalkan A pangkat setengah itu artinya adalah akar pangkat 2 dari setengah ya. Kalau A pangkat sepertiga artinya apa? Akar pangkat 3 dari A ya. Betul begitu? Nah, kalau yang umum-umum itu harus clear ya. Jadi kalau A pangkat sepertiga itu akar pangkat 3 dari A pangkat 1. Jadi kalau A pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat ya. Betul gitu? Betul. Jadi di sini dibiarkan saja ya, min setengah itu dikeluarin ya. Karena dia sama. Nah, kalau nanti ketemunya ada yang enggak sama, itu hati-hati ya. Terus gimana? Masalahnya di sini satunya plus, satunya minus ya. Di sini juga gitu, minus ada plusnya. Kebetulan yang dijumlahkan itu dan dikurangkan itu sama nggak? Ini sama. Berarti ini sama, ini artinya ini kan dikali ya, dikali. Berarti memang betul sih. Kita cuma cukup kalau dia esai ujiannya itu Anda pindahkan saja ini dengan hukum apa namanya? Hukum apa namanya memindahkan itu? Komutatif ya, dengan komutatif dipindahkan sini. Sehingga bentuknya sudah sama betul ini. Yang atas sama yang bawah. Sehingga jadi 1 pangkat min setengah, berarti akar 1 itu ya 1. Bisa ya? Nah, kalau kita disuruh membuktikan itu, ada kalanya nih kalau 1 mungkin cukup simpel ya. Kalau nanti di sininya misalkan ada sesuatu misalkan seperti A per B gitu ya, A per B. Nah, bukti itu bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Tergantung strategi mana yang harus Anda pilih. Jadi kalau dalam lomba matematik waktunya biasanya cepat ya. Kita harus banyak latihan. Oke, next Pak Fahri. Oke, ada satu soalan lain. Ini kebetulan soalnya semuanya dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Suatu mungkin masih ingat ya, kue ya, cara membuat kue itu ya. Suatu pertunjukan musik dihadiri oleh sejumlah penonton ya. Setiap penonton dewasa membayar tiket 40.000, sedangkan setiap penonton anak itu membayar 15.000. Jika jumlah uang penjualan tiket adalah 5 juta rupiah dan banyaknya penonton dewasa adalah 40% dari seluruh penonton, tentukan banyaknya penonton anak-anak. Gimana strateginya dulu? Pemisalan. Pemisalan ya. Bagaimana kita memisalkannya? Yang orang dewasa sama anak-anak. Oke. Bentar ya.
Oke, bagaimana kita memisalkannya? Mungkin variasi soal ini itu cukup banyak ya. Mungkin bisa saja di-create yang lebih sulit, tetapi kalau informasinya itu, kalau seandainya jumlah penonton dewasa itu 40% dari seluruh penonton, berarti 60% dewasa, anak-anak. Ya. Betul gitu. Kita misalkan X sebagai apa di situ? Oke, next Pak Farid. Ini jawabannya yang cukup bagus ya. Jadi 40% dan 60% itu memberikan informasi yang berarti di situ ya. Berarti jumlah orang dewasa dengan anak-anak adalah 2:3. Jadi misalkan penonton dewasa itu adalah A dan penonton anak-anak itu adalah B, sehingga A banding B itu sama dengan 2:3 ya. Atau dapat ditulis sebagai A 2/3 kali B ya. Sebentar ya. Nah, ini informasi tentang jumlah perbandingan penonton dewasa dan anak ya. Setiap penonton dewasa itu membayar 40.000, sedangkan anak membayar 15.000. Tapi jumlah uang yang dikumpulkan itu adalah 5 juta rupiah. Sehingga kalau A yang kita misalkan tadi itu jumlah penonton anak dan B itu A itu dewasa ya, B itu anak, berarti 5 juta itu sama dengan 40.000 kali A tambah 15.000 kali B. Biasanya kita sederhanakan terlebih dahulu. Dan kita sudah mendapatkan satu persamaan ya. Namanya apa? Persamaan linier ya. Oke, sama aja kayak cerita kita waktu sekolah SMP dulu membuat kue gitu ya, masih ingat ya? Kue jenis A, telurnya sekian, tepungnya sekian gitu ya. Kalau variabel yang makin banyak ya ditambah lagi, mungkin ada penyedap apa gitu dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai lupa itu. Jadi sudah dapat satu persamaan, kemudian yang kedua itu kita mendapatkan satu buah persamaan lagi. Jadi kalau sudah ada dua buah persamaan dengan dua anu yang tidak diketahui, gitu ya, atau dua variabel yang tidak diketahui, kita bisa melakukan apa namanya substitusi ya. Kita substitusi dia. Nanti kita akan mendapatkan jumlah pada bisa jumlah penonton A dan penonton B. Oke, bisa tuh? Jadi banyaknya penonton anak-anak adalah 120, sementara yang penonton dewasanya ada berapa? Nah, tinggal kita cari nanti dari A-nya itu ya. Oke, next Pak Farid. Oke, ada lagi contoh yang lain variasinya ya. Nah, mungkin variasi itu sangat banyak ya. Tergantung juga kepada setiap lomba itu ya memiliki karakteristik mungkin soalan-soalan yang
yang unik gitu ya. Di sini ada sebuah kontainer ya, atau tong mungkin. Ada 3 buah keran di situ ya. Kalau kita ngomong keran, apa yang Anda pikirkan? Keran ini katanya ada besar, ada kecilnya gitu ya. Dari keadaan penuh, dengan membuka keran pertama dan kedua saja, berarti keran ketiganya tidak dibuka ya. Tong tersebut dapat dikosongkan dalam waktu 70 menit. Jika yang dibuka itu keran pertama dan ketiga saja, tong tersebut kosong dalam waktu 84 menit. Ya, jika yang dibuka itu keran kedua dan ketiga saja, tong itu akan kosong dalam 140 menit. Tentukanlah waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tong tersebut jika ketiga keran dibuka bersama-sama. Nah, gimana itu idenya? Coba. Kita buka keran, satu, keran dua, ya mungkin ya, bisa aja kita beri nama keran satu itu A, keran dua itu B. Tapi kita ngomong apa di sini? Ngomong debit gitu? Atau kita ngomong kecepatan? Atau debit itu adalah kecepatan? Gimana? Kalau kerannya besar, debitnya besar dong. Kalau kerannya kecil ya lambat ya keluarnya gitu ya. Bagaimana idenya ini? Maka kalau keran A itu kerannya yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C, terus kalau A tambah B sama dengan 70 gitu. Kemudian A tambah C sama dengan 84 gitu. Kemudian B tambah C sama dengan 140. Nah, terus bagaimana kalau A tambah B tambah C gitu ya? Gimana? Ada yang punya ide? Kayak yang Bapak mau sebutin. Apanya yang harus kita misalkan di situ? Kita lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Di next, Pak Farid. Jadi kita ngomong soal kecepatan di situ ya. Jadi kalau keran satu itu kita misalkan kecepatannya mengalir keran satu itu V1, kecepatan mengalir keran 2 itu V2, kecepatan mengalir keran 3 itu V3. Terus gimana tuh? Mungkin ada yang satu yang belum kita bicarakan tadi ya. Jumlah air yang ada pada tong itu. Jumlah airnya berapa gitu ya. Kalau jumlah air itu saya bagi dengan waktu, itu akan menjadi apa namanya? Gimana bacanya nih? Jadi kalau V1 tambah V2 sama dengan V per 70. 70 apa tadi? 70 menit ya. Kalau V1 tambah V3, V per 84 menit. V2 tambah V3, V per 140 menit ya. Ini kalau seandainya semuanya itu kita jumlahkan, apa maksudnya nih? Dijumlahin semua. Kita jumlahkan seluruhnya. Nanti kita akan mendapatkan 2V1 tambah V2 tambah V3 ya. Ini kalau disamakan penyebutnya nanti menjadi 14V per 420 ya. Nah, kemudian kalau V1 tambah V2 V3 kan tinggal dibagi 2 saja. Jadi dia V per 60 ya. Jadi waktu yang diperlukan tong tadi untuk mengosongkan
dipotong itu adalah berapa lama? 60 ini dong ya. Itu kan sama cara menghitungnya kan gini, per 70 per 84 per 140. Jadi kalau yang harus kita munculkan itu adalah V1 tambah V2 tambah V3 P per sekian ya. Nah, sekiannya itulah yang ditanya ya. Oke. Bisa semua tuh? Nah, mungkin cuma beberapa soal kita next Pak Fahri, mungkin masih ada waktu. Nah, tadi ini sudah disinggung juga dengan sama Pak Wikarya ya, tetapi belum sampai kepada menentukan solusi sistem persamaan linear ya. Saya cuma ingin membahas sedikit saja. Ini kalau nanti kuliah Anda juga belajar ini juga ya, sama ya. Saya memiliki di sini ada 3 buah garis ya. Jadi kan persamaan linear itu kalau dalam dimensi 2 dia melibatkan X dan Y saja. Kalau dia X dan Y-nya berpangkat 1, itu mau posisinya di mana saja gitu ya, itu adalah garis ya. Kalau dia ada X, ada Y, ada Z, ini diperlihatkan juga sedikit ya. Nah, cuman dasar hitungan-hitungan kalau dia dimensinya 3, 4, 5 itu kalau 2 ini kita sudah clear ya mungkin bisa ya. Saya cuma ingin bertanya kepada Anda kalau menggambarkan ini bisa dong ya. Kalau Y sama dengan X plus 1, berarti ini sama-sama pangkatnya 1 ya, berarti itu garis ya. Kalau garis itu saya membutuhkan 2 buah titik ya. Nah, boleh dicoba dulu X-nya 0, Y-nya berapa gitu, Y-nya 0, X-nya berapa kan gitu ya. Itu namanya dulu titik potong namanya kan. Kalau saya pindahkan dia, itu kan sama saja ya. Kalau saya pindah Y-nya X-nya ke sini, X-nya tandanya berubah jadi negatif gitu ya. Kalau satunya dipindah juga boleh saja ya, nanti jadi 0 di sini. Tetap apa ya. Cuman saya kepengen tahu kalau garis 1 dengan garis 2 itu namanya sejajar ya. Nah, kalau dia sejajar itu apa ciri-cirinya gitu. Sebelum misalkan ada kalanya Anda diberikan suatu sistem persamaan linear, padahal solusinya tidak ada. Kenapa? Karena dia sejajar gitu. Nah, itu yang mau saya share sedikit di sini. 1 dan 2 itu diperhatikan di sini kalau mau nulisnya begini atau begini ya itu sama saja ya. Tapi kalau kita mau membanding itu harus dalam posisi yang sama ya. Biar kita kelihatan di sini. Ini Y kurang X sama dengan 1 ya, berarti yang ini. Sementara yang di bawah itu adalah Y kurang X sama dengan min 1. Ini dikatakan sejajar. Kalau sejajar itu Anda tidak akan punya solusi SPL namanya ya, atau solusi SPL itu sama dengan menentukan titik potong ya. Mencari titik potong itu sama aja dengan mencari solusi SPL. Atau mencari X dan Y yang memenuhi kedua sistem persamaan. Itu ya. Apa ininya? Apa karakteristiknya? Ya. Perhatikan ini di sini di depan kebetulan 1 aja sih ya. Mau 2, mau 3 kalau dia sama ini sama, di sininya juga sama. Sementara sisi kanannya tidak sama gitu ya. Kalau dia tidak sama berarti dia adalah sejajar. Nah, ini juga Anda utik-utik mau bagaimanapun itu tidak akan ketemu loh solusinya. Jadi kalau karakteristik ini itu Anda sudah kuasain, mau dimensinya mau 3, mau 4, mau 5 sama saja ya. Jadi misalkan dimensinya ada A, B, C, D, E gitu ya. Misalkan 2A tambah 3B tambah 3C tambah 4C tambah 5D gitu ya, dan seterusnya. Kalau dia sisi kirinya sama dia, kan dia sejajar. Bagaimana kalau dia kelipatan? Kalau kelipatan itu dibahas di dalam persamaan 3 dan 4 ini. 3, 4 itu adalah sebetulnya garis yang sama ya. Jadi kalau di sini Y sama dengan min X plus 2, 2Y sama dengan min 2X plus 4, posisinya harus sama ya, supaya kita bisa melihat di sini. Ini kan sebetulnya kan persamaan 3 itu saya kalikan dengan 2 kan ya. Saya kali 2 ini dikalikan 2 juga, jadi min 2, dia 2 ini dikali 2 jadi 4 ya. Nah, jadi itu adalah barang yang sama sebetulnya. Jadi kalau dia
ini disebut berimpit ya. Bagaimana kalau yang ini tadi 1 dan 2 misalkan ya. Misalkan Y sama dengan X plus 1 ya. Terus Y kurang X sama dengan 1 berarti yang ini ya. Kalau Y kurang X sama dengan min 1, saya kalikan 2 ini, berarti 2Y kurang 2X sama dengan min 2. Berarti ini barang yang sama dengan yang ini kan. Berarti dia juga tetap sama dengan sejajar ya. Kalau sejajar itu bagaimana? Kalau kita tulis dalam bentuk perkalian matriksnya nanti, ini kan 1 depan nih, 1 min 1, 1 min 1 ya, 1 min 1, 1 min 1. Kalau Anda menghitung determinannya nanti akan berapa? 1 kali min 1 dikurangi dengan min 1 kali 1, itu 0 ya. Bagaimana kalau ini itu kelipatan? Misalkan di sini 2 min 2 gitu ya. Walaupun dia tidak sama, bisa aja dia sejajar ya. Kalau ini itu kelipatannya. Kalau ini kelipatannya, sejajar dia. Coba aja kalau dimasukin ke sini. 2 min 2, berarti kalau Anda hitung determinannya, 1 kali min 2 dikurangi dengan min 1 kali 2. Determinannya juga akan 0. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau dia determinannya 0 itu selalu sejajar? Bagaimana? Jawabannya tidak. Ya. Yang ini berimpit. Ya. Kalau Anda hitung determinannya dengan cara begini, ini kan tinggal memindahkan saja ya. Saya harap Anda kalau mau ikut lomba matematik ini harus bisa. Ya begini-begini ya. Ini kan 1, 1, 2, 2, kebetulan semuanya positif ya. 1, 1, 2, 2, determinan daripada matriks yang sebelah kiri ini adalah 1 kali 2 kurang 1 kali 2 itu juga 0. Jadi determinan 0 itu bisa dia menghasilkan sejajar dia, dua garis yang sejajar atau 2 garis yang berimpit. Jadi determinan daripada matriks sebelah kiri ini juga akan 0 juga sama. Jadi determinan 0 tidak menjamin SPL itu tidak punya solusi ya. Kalau dia berimpit berarti titik potongnya sangat banyak kan. Oke, waktunya sudah habis. Aduh, mungkin lain kali kita lanjutkan ya. Saya sangat senang memberikan pelatihan kepada Anda. Karena waktunya kurang aja gitu ya Pak Fahri ya. Tadi ada problem sedikit tadi. Iya, betul Pak. Oke. Oke, saya ambil alih ya Pak ya. Oke, silakan. Oke. Terima kasih kepada Pak Zahedi dan juga Pak Wikaria yang sudah menyempatkan waktu, yang sudah bisa mengisi materi kegiatan hari ini. Semoga sharing ilmunya hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah hadir di pertemuan hari ini. Kurang lebihnya dari saya cukup. Terima kasih kepada teman-teman juga dan Pak Wikaria dan juga Pak Zahedi. Ya, sama-sama Terima kasih ya Pak. Oke, tetap semangat ya. Yang mau ikut lomba ya harus bersemangat ya. Iya, Oke, betul. selamat sore. Oke. Selamat sore Pak Wi. Saya di ruangan 308 loh Pak Wi. Pak Wikaria masih di mute Pak. Oke, oh iya. Saya di 408, Pak. Oke. Ya. Nah, selamat sore Pak Wi ya. Ya, Mas Ray. Pak Oke. Fahri, terima kasih ya. Baik, Pak Wikaria dan Pak Zahedi, saya izin untuk end meeting ya. Dan teman-teman sekalian, terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih.